Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, bocil kematian Daemon sepertinya itu akan segera menghadapi lawan yang pantas untuk dilawan. Karena setelah salah satu Ego Jubi mengincar Eida untuk dijadikan mangsa atau targetnya, tentu sebagai seorang kesatria sekaligus adiknya nih, Daemon akan melindungi Eida. Nah, seperti perannya sejak awal nih, bahwa orang ini bisa membunuh Eida sendiri loh, tetapi dia memilih untuk setia dan melindungi kakaknya itu. Yang menarik, dulu Daemon itu berada di fase sangat tinggi, bahkan Kawaki Boruto Code sendiri tak mampu menghadapinya. Semakin kuat lawan, maka Daemon akan semakin bertambah kuat. Tapi bagaimana dengan sekarang ini jika lawannya adalah Ego Jubi, entitas yang sebenarnya terhubung dengan Eida? Daemon dan Code soal Shinjutsu mereka melalui tanda cakaran Code dan Jubi isi tersebut terhubung. Dari sini sang bocil kematian akan turun gunung nih. Dia sejak awal yang hanya berdiam di desa menjadi kartu Hokage, akhirnya benar-benar harus memperhatikan bahwa dia memanglah spesial. Pertarungan seorang ksatria akan segera dimulai dari sini. Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini, akhirnya teman-teman, sekarang ini ada yang akan benar-benar turun gunung tuh, dan tak hanya bersantai ria sambil minum es jus. Daemon harusnya akan segera bertempur. Kenapa? Chapter 5 kemarin adalah validasinya. Mohon ketika Eida memperhatikan mereka semuanya dengan Senrigannya itu, ternyata apa yang dilihat Eida malah mengejutkan baginya. Mereka tahu jika Eida itu memata-matai dengan Senrigan tersebut. Bahkan salah satu Ego Jubi Bug juga menghampirinya sembari mengatakan, "Aku melihatmu Eida, kau adalah targetku yang sebenarnya." Tentu setelah mengetahui dirinya sebagai target dari Ego Jubi, dia sudah tahu bahwa ancaman sebentar lagi akan segera tiba. Eida pasti akan memberitahukan apa yang terjadi kepada Daemon di sebelahnya, karena dia sudah berkali-kali mengatakan apakah ada masalah serius. Ya, sekarang ini kondisinya benar-benar serius nih. Eida sudah mengetahui rencana besar mereka itu. Dan seharusnya jika Boruto sudah kembali, mereka pada akhirnya itu mengungkapkan kebenaran tersebut. Maka sama persiapannya jika Kawaki Mitsuki menjadi tameng untuk melindungi Naruto dari Jura, Boruto menjadi tameng untuk melindungi Sarada dari Hidari, maka sang kesatria Eida akan menjadi tameng untuk kakaknya tersebut. Daemon ini memanglah menarik teman-teman, karena dulu Code Kawaki Boruto tak mampu menghadapinya loh. Dia bahkan dikatakan bisa membunuh Eida jika mau. Daemon sendiri bahkan sempat mengejek Boruto dan menantangnya jika Boruto kembali dan menjadi lebih kuat lagi. Tetapi sepertinya pertempuran itu akan dikhususkan untuk menghadapi Ego Jubi Bug. Dan ya, mereka sebenarnya pernah terhubung ketika pertama kali lepas dari kapsul tersebut. Daemon melihat Bug yang asli. Yang menarik dari Daemon alias bocil kematian ini adalah soal kekuatannya dan juga pemantulannya. Kita harus ingat ya, bahwa Kawaki dahulu pernah memikirkan dirinya yang akan memukul Daemon. Tiba-tiba apa yang dia pikirkan itu langsung memukul kepalanya sendiri. Kekuatan Daemon memang sangatlah mengesankan. Sederhana ataupun merumitkan, itu mungkin akan segera terbongkar ketika menghadapi Ego Jubi Bug. Amado bahkan sempat mengatakan jika Daemon itu adalah bocah yang menyebalkan, tetapi sebaiknya berhati-hatilah kepadanya. Semakin besar niat untuk melukainya, maka pemantulan tersebut juga akan semakin kuat lagi. Kami pikir rahasianya itu adalah untuk mengalahkan Daemon, maka seharusnya tak boleh untuk berpikir melukai atau membunuhnya. Dan hal seperti itu mustahil untuk tak dimiliki seseorang yang sedang bertarung. Mungkin ini menjadi alasan kenapa Sensei menamai karakter ini sebagai Demon alias iblis yang menyebalkan. Perlu kalian ketahui juga, ketika lawannya itu memegang tubuh Demon, tubuh lawannya itu akan mendapatkan kekuatan pemantulan dari orang tersebut. Oleh sebab itu, Demon tidak akan menyerang lawannya lebih dulu ketika tubuhnya sedang disentuh oleh lawannya. Dia akan membiarkan lawannya menyerang lebih dulu. Semua itu sesuai dengan penjelasan Amado.
Dia juga pernah berkata pada manga Boruto chapter 75, walaupun demon harus menyentuh orang lain dulu, kekuatannya itu juga akan berpindah pada orang yang saat ini memegang dirinya. Dimana kemampuan ini lainnya bisa bermata dua, bisa digunakan untuk melindungi tubuh demon, tapi bisa juga berguna bagi lawannya untuk melukai tubuh demon pula. Kondisi ini sekarang lebih rumit untuk demon sendiri teman-teman. Pasalnya jika dia harus berhadapan dengan salah satu dari mereka, jelas itu akan kerja keras. Karena mereka itu notabene punya cakra besar dan kekuatan yang besar pula karena Shinju pohon dewa. Ego Jubi ini nanti yang jelas-jelas dihadapi demon adalah bak karena mengincar Eida. Dari yang kita lihat kemarin, kita sedikit diberikan clue seperti apa kemampuan Ego Jubi dari bak tersebut. Dia itu semacam mengeluarkan teknik entah akar yang punya semacam mulut itu, dan teknik seperti itu bagi kita sih mengingatkan dengan Inukai Takeru no Mikoto. Nah, jika Boruto juga mengatakan melawan Ego Jubi bak itu sulit meskipun dia bisa kabur dan berpindah cepat dari serangannya itu, bagaimana jika lawannya adalah Daemon? Siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Yang perlu kita tahu nih, pada dasarnya mereka itu adalah punya manifestasi pada kekuatan Shibai Otsutsuki teman-teman. Kemampuan seni ilahi Shinjutsu teknik dewa. Ego Jubi mendapati itu karena cakaran code telah membantu perlangsungan ekstrakan Jubi dan zat besi di dalamnya. Sementara Demon langsung dibuat berdasarkan sedikit tubuh fisik yang ditinggalkan dari God of Shibai. Kita sendiri melihat ya bagaimana masif dan luar biasanya ketika ledakan omnipotence Eida yang bersumber pada Shinjutsu Shibai Otsutsuki itu, dimana ingatan orang-orang berubah tentang Boruto dan juga Kawaki. Nah, sekarang jika Eida sudah menggunakan salah satu kartu asnya, sebenarnya sang adik demon malah belum melakukannya loh, karena Sensei merasa memberikan clue melalui perkataan Eida bahwa demon itu masih punya senjata yang disembunyikan. Insiden itu buktinya terjadi saat Code bersamanya dan bertanya kala itu, sebenarnya apalagi kekuatan yang bisa kau lakukan, Demon? Nah, di sana Demon ini mengatakan, tetapi tiba-tiba, Demon, tak seharusnya kau memberitahukan semua yang kau punya kepada orang asing. Berhati-hatilah. Lalu setelah itu dia berkata, ya sayang sekali God, kakak melarangku untuk mengatakan semua yang kupunya. Ini jujur menarik kan? Karena setelah itu pun Demon sekarang belum ada tempur yang benar-benar besar, tetapi hanya orang dengan kekuatan besar yang mampu merasakan seseorang dengan kekuatan besar pula. Demon mampu merasakan itu dari adik Boruto Himawari saat itu, dan itu adalah saat dimana Demon menunjukkan kekuatan besarnya ketika berhadapan dengan para Ego Jubi di kemudian nanti. Nah, chapter berikutnya pasti akan lebih menarik lagi nih ketika Ego Jubi bak itu telah datang dan Demon siap tempur menghadapinya. Ya, lakukanlah dengan benar, Demon. That's it. Nah, jadi nih cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa pertempuran antara kesatria Eida Demon menghadapi Ego Jubi bak yang akan datang nanti. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.